Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gurul Mi'as dengan NIM 330202101124 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas A, Hukum Penanaman Modal. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Hukum Penanaman Modal dengan dosen pengampu Bapak Sipaul Amin SHMH. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan aturan dan perlindungan bagi investasi dalam penanaman modal. Ini sangat mencakup regulasi terkait kepemilikan, kontrak, perlindungan, hak kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku untuk para investor. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Bidang usaha tertutup adalah sektor-sektor ekonomi yang hanya dapat dijalankan oleh badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, kecuali untuk sektor-sektor yang tertentu yang diatur dalam daftar negatif investasi. Bidang usaha terbuka adalah sektor-sektor ekonomi di mana penanaman modal asing dapat berpartisipasi dalam bentuk kepemilikan saham atau kemitraan dengan pihak lokal tanpa batasan tertentu. Soal nomor 3, sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Tujuan umumnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan penanaman modal menetapkan kebijakan umum dan prinsip-prinsip dalam penanaman modal untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Fasilitasi investasi, menciptakan lingkungan bisnis yang ramah dan menguntungkan bagi investor dengan menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan. Perlindungan dan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada para investor termasuk dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan pengalihan investasi. Pemberdayaan ekonomi, mendorong partisipasi investor domestik dan asing dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang strategis untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menyediakan sarana dan prasarana, mendorong mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan investasi. Menyederhanakan regulasi,
memperbaiki dan menyederhanakan regulasi terkait penanaman modal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses investasi. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan tenaga kerja, mendorong pengembangan keterampilan tenaga kerja Indonesia melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pelatihan. Soal yang keempat, berikut berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Repatriasi dalam konteks penanaman modal ini mengacu pada proses atau kegiatan pengembalian modal atau keuntungan yang diperoleh dari investasi kembali ke negara asal investor. Ini biasanya terjadi dalam bentuk repatriasi modal dan repatriasi keuntungan. Di antaranya, yang pertama, repatriasi modal ini terjadi ketika investor memutuskan untuk menarik kembali modal yang diinvestasikan dalam suatu proyek atau bisnis di negara tertentu. Proses repatriasi modal dapat melibatkan transfer dana dari rekening bank di negara tujuannya investasi ke rekening bank di negara asal investor. Hal ini dapat dilakukan ketika investor mengalami kebutuhan modal untuk keperluan investasi lainnya, atau ketika proyek investasi yang awalnya diinvestasikan telah selesai atau tidak lagi menguntungkan. Yang kedua, repatriasi keuntungan. Repatriasi keuntungan ini terjadi ketika investor mengambil kembali keuntungan yang diperoleh dari investasi mereka di negara asing. Keuntungan ini bisa berasal dari laba bersih usaha, dividen, atau bunga yang dihasilkan dari investasi. Repatriasi keuntungan ini biasanya dilakukan secara periodik atau sesuai dengan jadwal distribusi keuntungan yang telah ditetapkan. Soal nomor 5, berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Jawabannya, kawasan ekonomi khusus atau yang disingkat KEK adalah wilayah geografis yang memiliki regulasi ekonomi khusus, seringkali menawarkan proses perizinan yang lebih cepat dan lebih sederhana untuk memudahkan investasi dan memulai bisnis. Yang kelima, infrastruktur dan fasilitas. Pemerintah biasanya berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung di dalam kawasan ekonomi khusus untuk mendukung kegiatan investasi dan bisnis. Soal nomor 6, berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Jawabannya, nasionalisasi adalah proses cara perbuatan menjadikan sesuatu pertama milik asing menjadi milik negara, yang biasanya diikuti dengan ganti rugi atau kompensasi. Nasionalisasi juga dapat dikatakan sebagai proses pengambilalihan kepemilikan perusahaan swasta, baik modal domestik maupun asing, yang biasanya diikuti dengan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik modal. Soal yang nomor 7, jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Jawabannya,
fasilitas penanaman modal adalah segala bentuk insentif fiskal yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan penanaman modal, di antaranya memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atau impor mesin tidak termasuk suku cadang, dan fasilitas pembebasan bea masuk atau impor barang dan bahan. Soal nomor 8, bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia? Jelaskan. Jawabannya, hak atas tanah dapat dimiliki oleh investor asing untuk hak melakukan investasi di Indonesia. Di antaranya meliputi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Masing-masing hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh investor, di antaranya hak guna usaha. Yang pertama, dari hak guna usaha, aturan mengenai hak guna usaha diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Pertanahan dan Agraria, yakni hak untuk menjalankan usaha di atas tanah yang dikuasai oleh negara dengan tempo waktu sebagaimana dalam pasal 29 Undang-Undang Peradilan Agama guna perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Dengan kata lain, hak guna usaha terikat oleh jangka waktu tertentu. Yang kedua, hak guna bangunan. Sebagaimana pasal 35 sampai 40 Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan mengenai hak guna bangunan, kemudian diatur dalam pasal 40 tahun 1996. Hak guna bangunan merupakan hak untuk membangun dan memiliki bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya selama beberapa waktu sebagaimana menjelaskan pasal 35 ayat 1. Yang ketiga, hak pakai. Ketentuan mengenai hak pakai dalam pasal 41 sampai 43 Undang-Undang Peradilan Agama dalam pasal 41 ayat 1 ini dijelaskan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan. Soal nomor 9, jelaskan bagaimana pengaturan ketenaga kerjaan bagi penanam modal asing. Jawabannya, setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dan menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali terhadap perwakilan negara asing yang TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Soal nomor 10, jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Jawabannya, bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan ini diatur pada bab 4 pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang ketiga, penanaman modal dalam negeri dan asing
Yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas yang meliputi membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.